وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa usalli wa usallim salatan kamilatan wa salaman atiran ala al-habibil mustafa imamina wa qa'idina wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi wa ala ummatihi alladzina yattabi'unahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang saya muliakan, tampaknya musibah dan ujian Allah Subhanahu wa taala masih terus berlanjut ya kepada kita, khususnya bangsa Indonesia. Sesungguhnya peristiwa gempa bumi ya, yang di atas 6 skala Richter di Sulawesi Barat itu terjadi kemarin malam ya. Tapi saat pengajian kemarin pagi tampaknya saya belum mengerti peristiwa tersebut. Termasuk juga ya ada banjir. Saya dapat kabar dari kawan-kawan di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, kemudian juga ada tanah longsor ya. Di luar musibah alam, tapi juga berita untuk kita renungkan juga. Di antaranya bahwa setelah kita berduka dengan wafatnya Syekh Ali Jabir, kita kembali mendapatkan berita wafatnya seorang senior ya di Betawi. Beliau adalah Habib Ali Assegaf. Ya. Kemudian juga kita membaca kemarin seorang kiai yang sangat disegani di Madura. Beliau pemimpin di pesantren Manbaul Ulum di Pamekasan. Beliau sangat disegani, bahkan dikatakan oleh sebagian media sebagai ulama karismatiknya Madura. Nama beliau Kiai Haji Abdul Hamid juga wafat, dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, sebelum masuk pada hadis yang ke-9, tampaknya kita perlu beriktibar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita dengan berbagai macam peristiwa, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada suatu peristiwa, tidak ada suatu malapetaka yang menimpa di bumi ini ya, dalam peristiwa alam, ada gempa bumi ya, sampai kemudian hari ini kita lihat
beberapa puluh saudara kita diwafatkan oleh Allah dalam peristiwa reruntuhan itu. Juga peristiwa banjir saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan, termasuk juga peristiwa tanah longsor. Semuanya ini adalah peristiwa yang terjadi di alam, yang berkaitan dengan bumi di mana kita tinggal. Tapi juga Allah menyatakan wala fi anfusikum, juga peristiwa yang terjadi pada diri kalian. Anfusikum bisa diri kita sendiri atau sesiapapun di antara saudara-saudara kita yang berkait dengan kita. Memang kita tidak memiliki hubungan nasab biologis dengan seorang Syekh Ali Jabir misalnya. Kita tidak memiliki hubungan biologis dengan seorang Habib Ali Assegaf. Kita tidak memiliki hubungan nasab dengan Kiai Haji Abdul Hamid rahimahumullahu jami'an. Termasuk juga saudara-saudara kita yang wafat dalam peristiwa alam. Tetapi bukankah Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam Al-Qur'an, Allah tegaskan dan bahkan Allah jadikan persaudaraan itu sangat eksklusif. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanyalah orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dinyatakan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bersaudara. Karena itu jemaah sekalian, tentu kita berkewajiban untuk mendoakan mereka. Meskipun saya pribadi sangat yakin bahwa orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam reruntuhan dan dia dalam keadaan menjaga imannya adalah orang-orang yang diwafatkan sebagai syuhada, meskipun mereka tidak terlibat dan ikut serta di dalam peperangan di medan juang. Tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakannya demikian. Termasuk saudara-saudara kita yang barangkali diwafatkan oleh Allah di dalam peristiwa banjir, tanah longsor, dan seterusnya. Husnuzon ini harus ada pada diri kita semua. Jangan sampai kita membuat wacana sendiri bahwa orang-orang yang wafat dalam peristiwa seperti itu adalah orang yang mendapatkan suatu keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyatakan demikian. Kita harus berhusnuzon kepada Allah bahwa ada banyak cara Allah kemudian memuliakan hamba-hambanya dan ada banyak cara Allah mengangkat derajat hamba-hambanya di surga nanti. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga Allah mengampuni segala dosa mereka, memaafkan segala kesalahan mereka, memberikan rahmat kepada mereka, mensucikan mereka dengan air salju akhirat yang indahnya dan nikmat rasanya tak pernah kita rasakan di dunia. Mudah-mudahan juga mereka disucikan dari berbagai macam noda dan dosa, seperti disucikan dan dibersihkannya baju yang putih dari berbagai macam kotoran. Mudah-mudahan mereka dilipat gandakan segala kebaikannya, dihapuskan segala khilaf dan dosanya. Mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur dan dilindungi oleh Allah dari siksa neraka.
Mudah-mudahan Allah menjadikan kuburan mereka itu sebagai taman di antara taman-taman surga, dan tidak menjadikan kuburan mereka sebagai lubang neraka. Dan kita orang-orang yang masih diberikan waktu untuk terus beramal saleh dan bertaubat, menjadi orang-orang yang tidak terhalang dari kebaikan yang barangkali pernah dilakukan oleh saudara-saudara kita itu, terutama para ulama. Dan kita tidak ditimpakan fitnah. Betapa banyak orang mendapatkan fitnah justru ketika orang-orang yang telah dicintainya itu meninggalkan mereka. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tersesat ketika sebagian saudara-saudara kita dan terutama para ulama itu telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang saya muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mencabut ilmu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidaklah mencabut ilmu itu seketika. Walakin biqabdi ala ulama. Tetapi ilmu itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yatruk aliman. Sampai ketika Allah tidak lagi menyisakan seorang alim pun. Ittakhadan nasu ru'usan juhala. Manusia menjadikan pemimpin-pemimpin, ulama-ulama mereka dari kalangan orang-orang yang jahil. Fasu'ilu. Lalu para pemimpin dan ulama tersebut ditanya oleh masyarakat, oleh umat, fa'aftau bi ghairi ilmin. Maka mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, pengetahuan, fadallu. Maka mereka sesat, wa adallu, dan juga menyesatkan umat. Hadis disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian yang saya muliakan, kita merasa kehilangan ya, dengan wafatnya para ulama, bukan karena mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita, tetapi seperti kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, hum fil ardi bimanzilatin nujumu fis sama. Mereka para ulama, para da'i yang selalu mencerahkan umat, keberadaan mereka di muka planet bumi ini adalah persis seperti bintang-bintang di langit. Bihim yahtadi al-hayran fil zulumat. Dengan para ulama, orang-orang yang senantiasa galau, risau di dalam kegelapan, mendapatkan petunjuk. Wa hajatun nasi ilaihim a'zamu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Sesungguhnya, kata Imam Ibnu Qayyim, kebutuhan manusia terhadap para ulama dan para da'i itu melebihi hajat mereka terhadap makan dan minum mereka. Wa ta'atuhum afradu min ta'atil aba. Bahkan kata beliau, ketaatan kita kepada para ulama lebih utama daripada ketaatan kita kepada orang tua kita sendiri. Mengapa demikian? Tentu
Karena para ulama membimbing kita dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga menuntun kita dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menyatakan di dalam salah satu perkataan beliau, yad'una man dhalla ilal huda. Mereka para ulama senantiasa menyeru orang-orang yang tersesat kepada petunjuk Allah. Wa yasbiruna minhum 'alal adha. Mereka sabar untuk menderita di dalam memberikan pencerahan dan petunjuk kepada umat manusia. Yuhyuna bi kitabillahil mauta. Dia hidupkan orang-orang yang mati. Meskipun mereka hidup zahirnya, tapi mati batinnya. Para ulama selalu berupaya untuk menghidupkan mereka dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa yubsiruna binurillahi ahlal amal. Mereka senantiasa memberikan penerangan cahaya dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang mata batinnya telah tertutup meskipun mata di kepalanya masih melihat dengan terang. Fakam min qatilin di iblis qad ahyahu. Ada banyak orang yang terbunuh oleh iblis dan kemudian dihidupkan oleh para ulama. Wa kam min dhallin ta'ihin qad hadau. Dan betapa banyak orang yang tersesat, hilang orientasi, kehilangan arah, kehilangan makna di dalam hidup, dapat diberikan petunjuk oleh para ulama itu. Jadi demikianlah jemaah sekalian ya. Tentu kita tidak dalam rangka mengkultuskan para ulama. Tetapi seperti kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti kata Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Mereka ini adalah lentera bagi kita. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan inilah jalanku. Aku menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa saja yang ittiba' dan mengikutiku. Tentu jemaah sekalian, dengan segala keterbatasan kita, tanpa kontribusi, tanpa perjuangan para ulama, kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah juga menyatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, ikuti. Tentu kita sulit untuk memilah mana jalan yang ditentukan oleh Allah sesungguhnya dan mana jalan-jalan palsu yang mengklaim menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir zaman ini saya kira semakin banyak kepalsuan. Maka kita lebih lagi membutuhkan petunjuk para ulama. Sampai-sampai Al-Imam As-Sa'di, penulis kitab tafsir Taisir Al-Kalimir Rahman, beliau menyatakan min aqidati ahli sunnah wal jamaah, bahkan merupakan bagian daripada akidah keimanan di dalam ahli sunnah wal jamaah annahum yadinuna Allah bihtiramil ulama. Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memuliakan dan menghormati para ulama al-hudat yang senantiasa memberikan hidayah kepada umat. Yataqarrabuna ilallahi ta'ala bitauqiril ulama. Orang-orang ahli sunnah wal jamaah selalu bertaqarrub kepada Allah dengan memuliakan para ulama wa ta'zimi hurmatihim, dan mengagungkan penghormatan kepada para ulama itu. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, sama sekali kita
Tidak ada maksud untuk mengkultuskan mereka. Ini hanyalah suatu ungkapan betapa sedihnya kita, betapa kehilangannya kita dengan wafatnya para ulama. Meskipun mereka adalah bukan saudara-saudara kita, bukan saudara biologis kita, namun mereka adalah para bintang yang ada di langit. Kan nujumi fis sama. Mereka adalah sebagai bintang-bintang yang ada di langit. Wajar jika Allah kemudian menyatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman, orang-orang yang berilmu pengetahuan, beberapa derajat di antara kalian. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan para ulama kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemuliaan. Demikian pula saudara-saudara kita yang mendahului kita dalam musibah, apakah itu jatuhnya pesawat terbang, mereka pun tenggelam, ataukah terjadinya gempa bumi, mereka wafat dalam reruntuhan. Bahkan sebagian kita lihat di video yang beredar, ada banyak saudara kita yang berteriak di bawah reruntuhan, namun apa daya, peralatan tentu sangat terbatas. Kemudian juga yang wafat dalam peristiwa banjir, longsor, dan seterusnya itu. Mudah-mudahan mereka diterima sebagai hamba-hamba yang soleh, wafat dalam kemuliaan dan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kurang pula bahwa orang-orang yang ditinggalkan oleh mereka diberikan anugerah kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirhum fi musibatihim wakhlub lahum khairan minha. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan imbalan pahala bagi orang-orang yang ditinggal. Dan mudah-mudahan mereka mendapatkan ganti yang lebih baik dari apa yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang saya muliakan, pagi hari ini kita akan membaca hadis yang sederhana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tasi, hadis yang ke-9. An Abi Lubabah ibni Abdul Munzir radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Lubabah ibnu Abdul Munzir radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata dan bertutur, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu merupakan yang terkemuka di antara hari-hari yang telah ditakdirkan oleh Allah bagi kita. Wa a'zamuha indallahi, dan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'zamu 'indallahi min yaumil adha wa yaumil fitri. Bahkan hari Jumat itu lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Fihi khamsu khilalin. Di dalam hari Jumat itu terdapat 5 perkara. Khalaqallahu fihi Adam. Pada hari Jumat Allah menciptakan Adam alaihissalam. Wa ahbatallahu fihi Adam ilal ardi. Dan Allah kemudian menurunkan Adam dari surga ke planet bumi ini pada hari Jumat. Wa fihi tawaffallahu Adam.
pada hari Jumat itu Allah juga mewafatkan Adam alaihissalam. Wa fihi sa'atun, dan di dalam hari Jumat itu terdapat suatu saat, waktu. La yas'alullaha fiha al-'abdu syai'an. Tidaklah seorang hamba pada saat tersebut memohon kepada Allah sesuatu permohonan apapun, illa a'tahu, kecuali pasti Allah akan berikan dia apa yang dia mohonkan. Malam yas'al haraman, selama dia tidak meminta yang haram. Wa fihi taqumus sa'ah, pada hari Jumat akan terjadinya hari kiamat. Ma min malakin muqarrabin, tidak ada suatu atau seorang malaikat yang sangat dekat kepada Allah. Wala samain, tidak juga langit. Wala ardin, tidak juga bumi. Wala riyahin, tidak juga angin. Wala jibalin, tidak pula gunung. Wala bahrin, tidak pula lautan. Illa wahunna, kecuali mereka yusfiqna min yaumil jum'ah. Mereka sangat takut karena hari Jumat bagi mereka ini, ya, alam semesta tadi sangat berwibawa. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, meskipun kita ini hari Sabtu, karena kajian hadis kita di hari Sabtu, tidak ada persoalan kita membaca hadis ini. Kita baca saja secara runtun, kita tidak tahu kapan keberkahan dari Allah diturunkan kepada kita. Ketika kita membaca hadis ini, ya, jangan sampai ada yang komentar, ini hari Jumat, ini hari Sabtu kok membaca hadis tentang keutamaan Jumat. Nah, tidak ada persoalannya dengan itu. Yang kita harapkan tentu hanyalah keberkahan. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, Allah menyatakan Sayyidul Ayyam. Indah sekali Allah menggunakan istilah Sayyidul Ayyam. Tuannya hari-hari, yang utama di antara hari-hari. Ini saya kira bisa kita analogikan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah orang yang terkemuka di antara anak-anak Adam, dan ini bukanlah satu kesombongan. Kemudian juga kita mendengar sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum itu sesungguhnya adalah pelayan bagi kaum itu. Tentu dalam konteks sosiologis, ya, kita memahami bagaimana relasi antara masyarakat kita sebagai orang awam, orang biasa dengan para pemimpin kita. Di situ ada tata krama, di situ ada perlakuan, di situ ada sikap, di situ ada adab, ya. Di situ ada kesadaran, bukan semata kesadaran yang bersifat horizontal, tapi sesungguhnya di situ ada kesadaran yang bersifat vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan kepada para pemimpin. Nah, para pemimpin tentu pada bidangnya masing-masing. Pemimpin kita dalam konteks kenegaraan tentu di situ ada presiden. Pemimpin kita dalam konteks keagamaan tentu ada para ulama, barangkali juga ormas-ormas yang ada, dan seterusnya. Ketika Allah menyatakan wa ulil amri minkum, yang disandingkan dengan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebelumnya kepada Allah,
tentu itu memberikan suatu pesan bahwa dalam relasi sosial sekalipun Islam selalu mengajarkan kita tentang makna transendensi, ya, makna keterikatan kita dengan langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Bahwa kita tidak boleh lengah, jemaah sekalian. Jadi jangan sampai kita memahami bahwa Allah hadir di hadapan kita hanya pada saat sholat tahajud, hanya saat sholat fardu, hanya saat melakukan ritual-ritual mahdah misalnya. Jangan sampai demikian. Tetapi di dalam sistem kehidupan kita, dari kehidupan yang paling mikro sampai yang makro, itu selalu kita merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika Allah menyatakan innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang berbuat baik di situ bukan hanya yang sedang beribadah, tapi juga melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan untuk umat manusia secara horizontal. Nah, hari ini Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa hari Jumat, jadi kita kembali diingatkan oleh Rasulullah bahwa Anda bukan hanya hidup tanpa relasi dengan alam ini. Anda memiliki keterkaitan. Sayyidul ayyam syahidun fayashhadu yaumal qiyamah liman hadara salatah. Ada juga di antara para ulama yang menyatakan hari Jumat ini akan memberikan kesaksian khusus nanti pada hari kiamat bagi orang-orang yang selalu konsisten dan istiqamah melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat. Ada juga yang menyatakan bahwa hari Jumat itu adalah afdaluha. Hari Jumat adalah hari yang paling utama di antara hari-hari yang kita kenal di dalam satu pekan. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain menyatakan inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu adalah yang utama di antara hari-hari dan a'zamuha indallah, dan paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga menegaskan di dalam hadis Muslim yang lain. Tadi hadis yang kita baca, mohon maaf, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Imam Albani. Hadis yang saya baca tadi, lupa memberikan keterangan. Nah, di dalam hadis yang lain pada hadis Muslim bahkan juga Rasulullah SAW menyatakan khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari di mana Allah kemudian mengizinkan terbitnya, sebaik-baik hari di mana matahari terbit, itu adalah terbitnya matahari di hari Jumat. Nah, pada hadis yang kita baca Rasulullah menyatakan fi khamsu khilal. Pada hari Jumat ini ada 5 perkara yang menjadi kekhususan dengan hari Jumat ini. Nah, di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan khalaqallahu fihi Adam. Pada hari Jumat Allah menciptakan Adam. Wa ahbatallahu fihi Adam ilal ardi. Juga pada hari Jumat ini Allah kemudian menurunkan Adam dari surga. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, pada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim menegaskan hadis Ibnu Majah yang kita baca pagi hari ini,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Adam diciptakan oleh Allah, wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat Adam dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat itu pula Adam dikeluarkan dari surga. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, indah sekali Allah mengingatkan kita setidaknya satu kali dalam satu pekan agar kita tidak lupa dengan asal muasal keberadaan kita di muka bumi ini. Tentu ketika berbicara Adam alaihissalam, kita tidak semata-mata berbicara pada individu Adam alaihissalam, tapi kita sedang berbicara tentang inti daripada kemanusiaan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan di dalam hadis yang sahih bahwa Allah ciptakan zuriyah Adam, ya kan? Jadi wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dikeluarkan zuriyah kita ini dalam bentuk inti manusia kita di alam arwah. Lalu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah meminta kesaksian dari kita semua, alastu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhanmu yang telah menciptakanmu? Kalian ini, kata Allah. Dan kita secara aklamasi menyatakan bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang telah menciptakan kami. Nah, di akhir ayat Allah menyatakan antaqulu yaumal qiyamati inna kunna hadza ghafilin. Awas lo nanti pada hari kiamat ketika kalian dimintai pertanggungjawaban, kalian akan dengan mudah berapologi bahwa kalian telah lalai dan lupa. Nah, ini jemaah sekalian sangat penting. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menyatakan inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku telah ciptakan hamba-hambaku ini dalam keadaan lurus. Fajtalathum syayatin. Lalu syaitan datang kepada mereka dan memperdaya hidup mereka. Nah, ini kan satu kesadaran yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata kemudian hari Jumat itu diciptakan Adam, tetapi seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, ini loh peristiwa ketika kalian berada di alam ruh, ketika Allah mengambil sumpah kita semuanya dan kita telah bersumpah. Maka ketika Allah menyatakan ada potensi lalai dari umat manusia, lalu Rasulullah ingatkan kita, inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Pada hari Jumat adalah hari yang paling utama dan ada 5 persoalan di sini. Satu diantaranya tadi. Artinya kita setiap waktu itu selalu mengikatkan diri dengan Adam alaihissalam. Belum lagi sekarang ini saudara sekalian, banyak juga manusia yang mengalami disorientasi, bahkan mereka tidak memahami dari siapa mereka berasal, dari mana mereka berasal. Ya, teori evolusionisme yang dianut oleh Charles Darwin dan para ilmuwan sekular lainnya itu saya kira adalah teori yang terus ada pengikut dan ada penyokongnya. Maka umat Islam tidak perlu terbuai dengan berbagai macam narasi dan teori-teori yang dikatakan atau diklaim sebagai teori ilmiah. Dan kita diminta untuk merefresh. Karena kalau salah kita memahami dan salah mempersepsi diri kita, kita keliru di dalam mengkonsepsi diri kita. Konsep diri kita ini keliru, nanti kita akan keliru memperlakukan diri kita. Jadi keliru membangun konsep diri itu kan sama dengan ayat Allah
wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusakum. Mengapa terjadi miskonsepsi diri manusia? Karena dia salah persepsi, dia salah paham tentang Allah. Dia lupa Allah, maka dia akan lupa pula dirinya. Dan Allah ingatkan kita. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Jumat juga Adam diturunkan ke muka bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi Allah ingin membangun suatu kesadaran. Kalau kita mengingat bagaimana prosesnya Adam alaihissalam, ya, ketika beliau dulu hidup di dalam kenikmatan surga yang sedemikian rupa, bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Hai Adam dan pasanganmu Hawa, tinggallah kalian dengan damai, dengan tentrem, ya, sakinah, dari kata sakinah itu sakan. Tidak ada gejolak, tidak ada turbulensi kehidupan. Anda tinggallah di surga ini. Dan makanlah sekehendak Anda. Begitu banyak nikmat Allah yang ada di surga. Hanya satu saja. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati ini pohon. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, nampaknya fa'azallahum asyaitanu, ya. Jadi setan menggelincirkan mereka berdua. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Akibatnya sangat fatal. Adam dan Hawa mendekat kepada pohon itu dengan provokasi iblis yang sedemikian rupa. Lalu kemudian Allah perintahkan Adam untuk turun meninggalkan surga itu. Nah, ada yang menarik jamaah sekalian. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, beliau menyatakan, ya, ada 3 dosa yang pertama kali terjadi di alam ini, di semesta. Satu diantaranya adalah dosa pertama yang dilakoni oleh iblis, yaitu adalah dosa kesombongan, dosa rasialisme. Ketika dia diperintah untuk sujud dan dia mengatakan, aku lebih baik, ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Juga salah, dia mispersepsi juga, salah konsep diri juga itu iblis. Dikira kalau dia diciptakan dari api lalu lebih mulia daripada Adam. Maka jika ada orang yang mempersepsi diri lebih mulia karena ras atau rasialisme, karena suku, karena apapun itu sebetulnya sombong. Maka ini iblis pun juga diusir oleh Allah. Nah, ini Adam alaihissalam. Ini dosa kedua yang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan al-hirs. Al-hirs itu tamak, ya. Jadi sudah sedemikian banyak kebaikan, kenikmatan yang dihamparkan oleh Allah. Ternyata dia juga tidak bisa pula memanage kehendak diri. Jadi rupanya jemaah sekalian, kita harus belajar. Ya, tanda petik, ya, saya kira tanda petik ini kegagalan, bukan kegagalan Adam, tapi sebetulnya Allah ingin mendesain suatu pelajaran agar pelajaran ini sangat historis dan prosesnya itu manusiawi, ya, bukan top down, tetapi bottom up. Sehingga kalau suatu nilai nilai itu tidak semata-mata turun dari langit, tetapi suatu nilai values yang dipahami oleh manusia, ya, karena perjalanan sejarah umat manusia seperti Adam alaihissalam. Sehingga kita tidak boleh kemudian punya satu pemahaman untuk merendahkan Adam alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi. Beliau adalah abuna. Mereka adalah ayah kita, Adam ayah kita. Tidak boleh kita merendahkan martabatnya. Tetapi mengapa peristiwa sejarah itu harus terjadi dalam rangka Allah kemudian mengajarkan kita tentang satu nilai bahwa berbagai macam obsesi dan syahwat manusia ini harus ditundukkan. Tidak boleh kemudian kita larut di dalam kehendak diri.
Jadi itu barangkali ajaran daripada zuhud di dalam risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang jadi pelajaran sangat penting, dan ini kita renungkan pada hari Jumat. Kan kita harus bertanya, ketika Rasulullah menyatakan Adam dikeluarkan pada hari Jumat dari surga dan kemudian diturunkan ke bumi, mestinya kita bertanya, mengapa peristiwa itu terjadi gitu. Jadi kemudian bukan kita berhalusinasi sendiri tentang itu, tapi kita diminta merenung oleh Nabi. Cobalah Anda renungkan setiap hari Jumat itu. Kenapa gitu loh. Nah, jadi ini jemaah sekalian ya. Kemudian juga ya Rasulullah SAW menyatakan juga di situ ya, wa fihi tawaffallahu Adam. Adam juga diwafatkan oleh Allah pada hari Jumat. Ya. Jadi Adam alaihissalam sebagai ayah daripada kemanusiaan sejagat, ya. Dan beliau memulai amanah besarnya untuk melaksanakan segala titah dan perintah Allah secara operasional di muka bumi. Itu yang disebut dengan amanah kekhalifahan itu tadi. Nah, oleh karena itu apapun yang terkait dengan Adam alaihissalam, apakah penciptaannya, apakah wafatnya, apakah dia bahkan dikeluarkan dari surga pun, ini adalah peristiwa-peristiwa besar yang memberikan satu indikasi bahwa hari Jumat ini memang hari yang istimewa. Nah, kemudian poin berikutnya adalah wa fihi sa'atun la yas'alullaha fiha al-'abdu syai'an illa a'tahu malam yas'al haraman. Jadi pada hari ini ada satu saat, ada satu waktu, tidaklah seseorang hamba berdoa dan mohon kepada Allah selama yang dimohon adalah bukan sesuatu yang haram. Di dalam hadis lain, wala qati'ati rahim, tidak juga memohon satu doa yang di situ ada unsur memutus silaturahim. Bagaimana doa yang memutus silaturahim? Ya Allah, aku itu tidak suka banget sama dia, ya Allah. Udah hilangkan dia dari pandanganku, ya Allah. Nah, itu nggak boleh itu. Itu ada unsur ya, memutuskan silaturahmi apapun kita dengan siapapun, tetangga, orang lain, kolega, sahabat, kita nggak boleh sampai di situ. Karena kalau sudah ada unsur doa semacam itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan ya, selama ya ada kata malam yas'al haraman, tidak perlu ya, selama dia tidak memohon sesuatu yang haram, kita pahamlah ya. Ya Allah, saya ingin korupsi, maka sukseskanlah korupsi itu haram. Tidak boleh kita berdoa seperti itu dan seterusnya. Kemudian juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin. Selalu Allah akan kabulkan permohonan seorang selama dia tidak berdoa dengan suatu dosa ya. Tadi contohnya dosa, au qati'atir rahim, tadi saya sudah sampaikan contohnya. Berdoa tapi di situ ada kontennya itu memutuskan silaturahim, malam yastajil, juga jangan tergesa-gesa. Qila, ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal istijal, apa yang disebut tergesa-gesa dalam berdoa? Lalu beliau menyatakan, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu, aku berdoa terus, tak tunggu-tunggu kok yang enggak ada jawaban. Lalu dia merasa risau dan setelah itu dia tidak mau berdoa. Nah, ini adalah gambaran konkret orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Padahal seorang yang sangat saleh, seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, doa dia, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayati yuzakkihim, ya. Ya Allah, utuslah di antara mereka kaumku ini seorang rasul nanti, seorang nabi yang akan membacakan kitab-kitabmu, mengajarkan mereka, itu dikabulkan oleh Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad, itu tidak kurang dari 1000 tahun. Jadi kalau Nabi Ibrahim saja butuh waktu 1000 tahun untuk diijabah doanya, saya kira ya kita harus mengaca di sini. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, beliau
sebetulnya kapan waktu yang disebut dengan fihi sa'atun. Di dalam hari Jumat itu ada suatu saat. Nah, ini bagaimana memahaminya? Ya, di dalam hadis Muslim juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil Jumu'ah bersabda, ya, fil Jumu'ati sa'atun la yuwafiquhu 'abdun muslimun qa'imun yusalli fas'alallah khairan illa a'ta. Ya, di hari Jumat itu ada saat yang jika bertepatan kita berdoa, kita berdiri, kita sholat, ya, lalu kita mohon permohonan kepada Allah, maka pasti Allah berikan permohonan kita. Ini sebetulnya kapan? Apakah hari Jumat ini? Kan tidak mungkin semuanya 24 jam, kan tidak mungkin, karena Rasulullah menyatakan sa'ah. Apa makna sa'ah ini? Nah, menurut catatan Al-Imam Ibnu Qayyim, dari sekian banyak pandangan para ulama, ada dua yang signifikan untuk kita catat, kata beliau. Ada dua pandangan, dan dua pandangan ini pun nanti salah satunya menjadi lebih valid atau lebih kuat. Nah, pandangan yang pertama mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan waktu atau saat tersebut adalah ana min julusil imam ilang qida'is salat. Jadi waktunya adalah pada saat seorang imam, ya, khatib tentu masuk ke masjid lalu duduk di atas kursi mau berkhutbah itu, ya, nanti sampai sampai berakhirnya sholat, ya. Jadi dalil yang mereka gunakan adalah riwayat Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Musa Al-Asy'ari, ya, telah berkata kepadaku Abdullah ibnu Umar, ya, asami'ta abaka yuhaddits an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saatil Jum'ah, ya. Apakah engkau pernah mendengar ayahmu bertutur tentang apa yang dimaksud dengan saat atau waktu berdoa pada hari Jumat itu? Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, oh ya, sami'tu. Ya, aku pernah mendengar ayahku yaitu Umar bin Khattab menukil satu hadis dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW menegaskan, hiya ma baina an yajlisal imam ila an tuqdas salat. Dia adalah antara duduknya seorang imam sampai nanti sholat itu berakhir. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Imam Ibnu Majah, gitu. Dan seterusnya. Tapi ya kemudian yang lain juga, ya, Al-Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, maaf, dari hadis Katsir ibnu Abdillah ibnu Amr ibnu Auf al-Muzani, dari ayahnya dan dari kakeknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna fil jumu'ati sa'atan la yas'alullah al-abdu fiha syai'an illa atahu Allahu iya. Tidak, pada hari Jumat terdapat satu waktu tidaklah seorang muslim memohon sesuatu kecuali pasti Allah berikan dia. Mereka berkata, para sahabat, wahai Rasulullah, ayatu sa'atin hiya, waktunya kapan itu? Lalu beliau menyatakan, hina tuqamu sholatu ila lintisarab minha. Ketika sholat itu didirikan sampai nanti para jamaah itu beranjak dari tempat sholatnya. Tapi menurut penelitian Al-Imam Al-Albani, riwayat ini lemah. Jadi riwayat ini lemah. Ini dalam penelitian Al-Imam Al-Albani. Yang tentu yang dimaksudkan di sini adalah riwayat dari Al-Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Nah, pendapat yang kedua dan menurut Imam Ibnu Qayyim adalah pendapat yang kuat di antara dua. Di antara alasannya adalah hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna fil jumu'ati sa'atan, sesungguhnya pada hari Jumat itu terdapat satu waktu, la yuwafiqu 'abdun muslim yas'alullah azza wa jalla fiha khairan illa atahu iyyah wa hiya ba'dal asri. Ya, tidaklah seorang muslim menepati waktu itu untuk berdoa, dia minta kebaikan di situ, kecuali Allah akan berikan dia apa yang dia mohonkan. Wa hiya ba'dal asr, eksplisit Nabi menyatakan, dan waktu itu adalah setelah asar. Waktu itu adalah setelah asar, dan di dalam catatan para ahli hadis, ya, di catatan para ahli hadis ini ada persoalan juga di dalam
sanad ya, di dalam transmisi periwayatannya ada sanadnya yang lemah ya, salah satu perawinya itu adalah lemah. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Al-Imam Abu Daud dan Nasa'i dari Jabir sahabat Rasulullah SAW ya, Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW ya, Yaumul Jum'ah isnata asyrata sa'atan, hari Jumat itu terdiri dari 12 jam. La yujadu fiha abdun muslim yas'alullah syai'an illa atallah iyah faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Jadi 12 jam kata Rasulullah eksplisit menyebut bilangan jamnya. Tidaklah seorang muslim meminta pada hari itu, pada jam tersebut, kecuali Allah memberikan apa yang dia mohonkan. Maka carilah dia, kata Rasulullah, akhir sa'atin ba'dal asri, pada waktu-waktu terakhir setelah sholat asar, dan dinyatakan oleh Imam Ablani sebagai hadis yang sahih. Dan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, di dalam Fathul Bari beliau juga memberikan catatan dari riwayat Sa'id Ibnu Mansur ya, di dalam Sunan beliau dari Abu Salamah Ibnu Abdurrahman, bahwa sekelompok orang dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka waktu itu sedang berkumpul-kumpul ya pada asar, fatazakaru sa'ah allati fi yaumil jum'ah. Lalu mereka kemudian saling mengingat-ingat tentang waktu mustajabnya untuk berdoa. Fatafarraku. Lalu mereka setelah ingat, oh ya, ini adalah ba'da asar hari Jumat. Lalu mereka saling berpisah. Walam yakhtalifu anha akhir sa'atin min yaumil jum'ah, dan tidak seorang pun di antara para sahabat yang berkumpul itu berselisih paham bahwa yang dimaksudkan oleh Kanjeng Nabi itu adalah pada waktu-waktu atau saat-saat terakhir pada sore setelah asar di hari Jumat. Nah, jadi jemaah sekalian, ini menurut Al-Imam Al-Qayyim, pandangan yang kedua ini yang lebih kuat bagi beliau, di mana waktu yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah waktu akhir-akhir ya, akhir-akhir waktu pada sore hari ba'da asar di hari Jumat. Nah, catatannya juga di sini ada yang menarik. Jadi bahwa ada keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti yang saya sampaikan tadi riwayat Imam Muslim ya, bahwa Rasulullah menyatakan ma baina an yajlisal imam ila an tuqdas salat. Waktu itu di dalam hadis Imam Muslim adalah antara duduknya imam sampai sholat itu berakhir. Nah, ini kan seolah-olah terjadi kontradiksi. Tetapi bagaimana kita memahami hadis yang diriwayatkan tadi oleh Al-Imam Abu Daud, Nasa'i, dan yang akan sahih oleh Imam Al-Albani dengan hadis Muslim yang saya sampaikan di pendangan pertama tadi, bahwa apa yang dimaksudkan antara duduknya imam sampai usainya melaksanakan sholat Jumat itu tentu tidak bermakna ketika seorang imam itu menyampaikan khutbahnya, mentang-mentang kita itu waktu istijabah, lalu kita lalai dan tidak mendengarkan khutbah. Padahal khutbah itu adalah bagian dari sholat Jumat, rukun sholat Jumat. Dan kita tidak boleh, bahkan kita berkata saja mengingatkan orang, dengarkan itu khutbah, itu saja sudah bagian daripada lalai tentang sholat Jumat itu. Bagaimana kemudian dia cuekin imam, lalu dia sibuk berdoa, tentu bukan itu yang dimaksud. Lalu dia berpaling dari mendengarkan si imam tadi. Tapi dia tetap mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh si imam itu. Dan ketika imam itu berdoa, di situ ada juga doa juga di akhir. Maka dia juga mengamini doanya si khatib tadi. Nah, bahkan pada saat sholat pun, ketika dia sujud, dia juga bisa menambahkan doa. Dan seterusnya itu. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ya, semuanya bisa dilaksanakan. Pada saat misalnya imam itu imam itu duduk ya, bisa duduk ya pada khutbah ya, di antara dua khutbah itu duduk sampai nanti akhir sholat ya. Di situ masih ada doanya imam diamini, kemudian ketika kita sholat pun kita juga bisa menyampaikan doa jika ada waktu begitu, tentu tidak memanjang-manjangkan sampai terlewat daripada amalannya imam.
tapi juga nanti setelah asar pun dia bisa menambah doa. Nah ini saya kira dua-duanya bisa diamalkan. Lalu kemudian pointer yang berikutnya adalah fihi taqumus saah, ya. Hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Nah, ini kesadaran juga yang harus kita bangkitkan. Bagaimana hari kiamat itu, saya kira tafsir kita dari surat An-Naba gitu ya, An-Nazi'at, kemudian At-Takwir, Al-Infitar ya, dan lain-lain. Saya kira sudah memberikan kita gambaran tentang hari kiamat. Semuanya itu akan terjadi pada hari Jumat. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW, min malakin muqarrabin, tidak ada malaikat yang begitu dekat dengan Allah, wala samain, tidak ada langit, wala arden, tidak ada bumi, wala riyahin, tidak ada angin, wala jibalin, tidak ada gunung, wala bahrin, tidak ada lautan, samudra, illa wahunna yusfikna min yaumil jum'ah, kecuali mereka ini semuanya takut ya karena berwibawanya hari kiamat. Jadi maaf, hari Jumat. Jadi bagi para ciptaan Allah ini juga luar biasa. Malaikat, makhluk-makhluk yang ada di semesta ini ternyata juga mereka merasakan betapa wibawanya hari Jumat. Nah, jika saja laut, udara, ya, bahkan malaikat merasakan perasaan yang sangat tentang kewibawaan hari Jumat, maka mestinya pun kita juga demikian. Nah, jadi pointers yang ingin kita sampaikan jamaah sekalian, yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hari-hari yang begitu mulia di sisi Allah dan tidak pantas bagi kita kemudian untuk menista hari-hari itu. Ya, jadi Allah akan siapa tahu nanti ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang baik pada hari-hari itu, kita termasuk orang yang diizinkan oleh Allah untuk meraih kebaikan tersebut. Kemudian berbagai informasi Rasulullah tentang apa yang kita baca tadi itu adalah persoalan-persoalan yang bersifat ghaibiyat. Maka kita tidak perlu kemudian mengkonkretkannya dengan akal kita secara berlebihan. Dan kemudian yang ketiga adalah keutamaan hari Jumat itu memberikan ruang bagi kita untuk melakukan perenungan, ya, bukan semata karena dia memiliki keutamaan, tapi peristiwa-peristiwa itu menyimpan ada banyak pesan dan makna bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan kita selalu dapat meraih dan menangkap pesan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.